Kita sudah tiba di awal minggu pertama ya di bulan Juli. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan mendorong saudara ya, bahkan menghimbau kepada saudara supaya kita ini menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang telah memutuskan mengikut Yesus, betul? Karena Alkitab berkata, Yesus bilang gini, barang siapa yang mau mengikut aku. Dan hari ini saudara ada di tempat ini karena keputusan saudara mau ikut Yesus. Nah, visi kita di tahun 2025 berjalan bersama dengan Yesus. Ini menjadi visi yang penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kekristenan kita tidak selalu keadaan itu baik-baik saja. Tidak selalu. Betul? Ya. Kadang-kadang kita mendapati bahwa keluarga kita mengalami kekacauan di dalam, kekacauan dalam hubungan. Kesehatan bisa kemudian menurun. Ya, hubungan komunikasi bisa menjadi ribet. Ya, keuangan kemudian menjadi kacau sebab Bapak Ibu percaya atau tidak percaya secara konsisten dan terus menerus setan menyerang keluarga. Nah, saya mengamati Bapak Ibu Saudara bahwa ada banyak dalam kehidupan orang-orang percaya. Kadang-kadang kita ada dalam situasi yang kita nggak bisa kendalikan lagi. Kita ada dalam sebuah keadaan di mana kita terdesak untuk menyerah. Ya, kita nggak tahu lagi bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan keluarga saya. Kita nggak mengerti apalagi yang harus saya kerjakan supaya keuangan saya ini baik-baik saja. Ada situasi-situasi yang kemudian menekan kita, yang kemudian menggiring kita pada satu keadaan di mana kita terpaksa bahkan menjadi pasrah dan putus asa. Nah, itu sebabnya di kondisi seperti itu, saudara dan saya mengerti bahwa kita perlu Tuhan, betul? Bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menolong saya. Bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menolong pemulihan di dalam keluarga. Memulihkan hati yang terluka. Memulihkan ekonomi kita. Nah, di titik itu saudara, kita sadar bahwa Tuhan itu penting dalam hidup kita. Kalau ujung-ujungnya dalam perjalanan kita, dalam situasi yang Bapak Ibu Saudara hadapi, ujung-ujungnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kenapa kita tidak memutuskan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari? Karena ada Tuhan dan tanpa Tuhan, kita tahu bahwa kondisi atau keadaan hidup kita itu berbeda jauh. Kehadiran Tuhan memastikan bahwa paling tidak saudara tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Ada di dalam coveringnya Tuhan. Sekalipun doa kita belum terjawab. Sekalipun mungkin pergumulan kita belum selesai. Nah, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita dituntut, dipaksa untuk kemudian andalkan kekuatan kita. Berjuang dengan kemampuan kita. Berjuang dengan seluruh energi, pengalaman dan pikiran-pikiran kita. Tapi di satu titik, di ujung itu juga, kita terpaksa kemudian harus bertekuk lutut. Dan datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Bapak Ibu, itu sebabnya berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah keputusan yang besar dan yang penting dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi ini juga yang seringkali saya temukan, Bapak Ibu, seringkali berjalan bersama dengan Tuhan itu banyak salah dipahami oleh orang-orang Kristen. Mereka mau berjalan bersama dengan Yesus dengan tujuan supaya mereka aman. Supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Tuhan. Supaya selalu tersedia pertolongan buat mereka. Nah, di titik itu tanpa kita sadari, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan hanya karena kita ingin aman.
Kita memutuskan berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kalau ada Tuhan, maka Tuhan bisa menolong saya dalam situasi sulit. Sebab kalau ada Tuhan, maka semua yang saya inginkan, semua yang saya butuhkan, Tuhan bisa menyediakannya buat kita. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa pada sikap hati seperti itu, sebenarnya kita sedang memanfaatkan Tuhan hanya untuk kepentingan-kepentingan kita. Hanya untuk menolong kita, hanya untuk menjawab apa yang menjadi pengejaran kita. Mencari apa yang kita mau. Tapi ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, ketika Tuhan menunda pertolongan, ketika Tuhan membiarkan kita tetap ada dalam proses yang panjang, banyak orang Kristen kemudian memilih mencari jalan yang lain. Karena mereka mulai berpikir, Tuhan tidak menjawab doa saya. Mereka memutuskan tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak lagi hidup dipandu oleh firman Tuhan. Tidak lagi memutuskan mengikuti arahan-arahan dan tuntunan Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena ternyata tanpa kita sadari, keputusan berjalan bersama dengan Tuhan itu ternyata kita ambil hanya untuk membuat atau memakai Tuhan, tanda kutip memakai Tuhan untuk memastikan bahwa hidup kita baik-baik saja dan kita aman, terpelihara dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca di kitab Perjanjian Baru, kita lihat bagaimana perjalanan murid-murid Kristus. Bapak Ibu bisa membaca bagaimana perjalanan Paulus bersama dengan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak semua permintaannya dijawab. Tidak semua keadaan itu kemudian menjadi baik-baik saja. Kepada jemaat di Korintus dia berkata, aku pernah kelaparan, kedinginan, aku mengalami banyak ancaman. Roh Kudus bilang perjalananku akan diwarnai dengan apa? Penderitaan dan penjara, kesusahan. Dia mengalami banyak situasi-situasi yang sulit. Tapi dia tahu keputusan berjalan bersama dengan Tuhan adalah keputusan yang paling baik dan terbaik dalam hidupnya. Dan tidak ada satu keadaan yang buruk pun yang membuat dia mundur untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berpikir berjalan bersama dengan Tuhan, maka semuanya pasti baik-baik seperti yang kita gambarkan. Keluarga pasti baik-baik, tidak ada masalah. Keuangan tidak ada masalah, kesehatan tidak ada masalah. Bapak Ibu coba kemudian pikirkan kembali. Kalau itu tujuan daripada kita mengikut Yesus, maka ketika kita mendapati hal-hal, situasi yang tidak seperti yang kita inginkan, banyak kali kemudian kita teralihkan dan mencoba mencari jalan lain. Walaupun di ujung-ujungnya kita menyerah dan kembali kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ke arah mana Tuhan mau membawa kita ketika saudara berjalan bersama dengan Yesus. Nah, mari Bapak Ibu, waktu saya membaca di dalam Alkitab, saya menemukan seringkali perjalanan Yesus tidak bergerak menuju kepada istana-istana yang mewah atau rumah-rumah mewah, orang-orang dengan status sosial yang tinggi, yang terpandang, ya orang-orang terhormat. Enggak, sebaliknya di dalam Alkitab saya justru mendapatkan banyak kali Yesus berjalan menuju ke rumah pemungut cukai. Bahkan dia makan dengan orang-orang berdosa. Dia menjumpai orang-orang miskin. Dia menyentuh orang-orang yang kemudian mengalami sakit penyakit yang dirasuki oleh setan. Bahkan dia dengan sengaja turun dari Yerusalem menuju ke Samaria. Hanya untuk menjumpai seorang wanita yang dikucilkan. Wanita yang ditolak oleh masyarakat. Karena ternyata dia adalah wanita yang mengambil banyak suami orang. Bapak Ibu lihat orang-orang seperti itu yang sepanjang perjalanan Yesus selalu dijumpai oleh Yesus. Nah, inilah yang kemudian kita temukan kalau Bapak Ibu berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kita adalah rombongan yang ada di sini, maka saudara bersama dengan Yesus, saudara tidak bisa menjauhi orang-orang yang menjadi incaran Tuhan. Betul?
Nah, kita mesti seirama selangkah dengan Yesus. Itu namanya berjalan bersama dengan Yesus. Inilah yang kemudian menjadi target, menjadi tujuan kedatangannya di atas muka bumi ini. Mari kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 dikatakan demikian. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, Yesus hadir ke dalam dunia, Dia punya tujuan. Ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, mari kita lihat kembali apa yang Yesus kemudian ungkapkan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Yesus berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Makanya dalam perjalanan Yesus, waktu dia melihat orang banyak di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, waktu dia melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Sebab dia melihat orang banyak itu seperti domba-domba yang lelah dan terlantar, yang tidak memiliki gembala. Yesus itu kalau lihat orang itu Bapak Ibu, dia ingin supaya semua orang menemukan, dimiliki oleh gembala, yaitu dia sendiri. Makanya tujuan kedatangannya ya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, tema kita di bulan Juli ini adalah mencari yang terhilang. Ya, mencari yang terhilang. Bapak Ibu, ini akan menjadi satu rangkaian yang akan kita dengar sepanjang bulan Juli ini. Ya, bagaimana kita mencoba menemukan hati Tuhan, mencari orang-orang yang terhilang. Di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-32, saudara akan menemukan 3 perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak pada waktu itu. Yang pertama adalah domba yang terhilang. Bapak Ibu pernah baca kisah ini? Ya, domba yang terhilang. Ada 100 domba, lalu 1 yang hilang. Ya, gembala tinggalkan yang 99, cari yang 1. Ya, walaupun 99 jumlahnya lebih besar. Itu sebenarnya memberikan sebuah gambaran kepada kita, 1 domba itu berharga bagi Tuhan, sangat bernilai. Ya, ini harus menjadi hati kita juga. Ini harus menjadi pemahaman kita. 1 orang, 1 jiwa itu sangat-sangat bernilai. Yang kedua, perumpamaan apa? Tentang dirham yang hilang. Ya, para pria pasti mengerti itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Nathan juga sempat singgung hal ini. Ya, seorang perempuan yang punya 10 dirham, 1 dirham hilang, itu dicari. Ya, menyalakan pelita, kemudian dia sapu, kemudian sampai dia menemukan 1 dirham yang hilang. Nah, perumpamaan yang ketiga adalah anak yang terhilang. Ya, Bapak Ibu pernah baca ini? Ya, anak yang terhilang. Ya, anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu memutuskan meninggalkan bapaknya karena mendapatkan warisan, lalu pergi berfoya-foya. Ya, nah dari 3 perumpamaan ini kita tahu endingnya begini. Ketika yang hilang ditemukan, ketika yang tersesat didapatkan kembali, ketika yang terhilang itu pulang, ada sukacita yang besar. Bapa di surga bersukacita, amin. Ya, Bapa di surga bergembira. Ada sorak-sorai yang ada di surga bersama-sama dengan semua malaikat. Bapak Ibu, dari perumpamaan ini kita tahu gini Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya
mau membuat hati Bapa di surga gembira, mau membuat surga bersuka cita, mau membuat hati Bapa di surga bersuka cita, maka temukan yang terhilang, cari yang tersesat, selamatkan mereka. Bapak Ibu sedang membuat sebuah sorak-sorai gegap gempita yang terjadi di surga. Tapi waktu kita membiarkan satu orang terhilang dan binasa selama-lamanya, Bapak Ibu, kita membuat kesedihan dan kesenyapan ya yang ada di surga, menyaksikan satu orang lagi kemudian harus masuk ke dalam api neraka. Itu kesedihan yang luar biasa. Mari kita selamatkan setiap orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasan, bawa mereka kembali kepada Bapa di surga, dan itu membuat Tuhan bersuka cita. Sampai di titik ini Bapak Ibu bisa menangkap ya hati Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kisah ini ya, maka kita akan sangat mudah menyelami perasaan bagaimana yang namanya kehilangan itu. Ya, ketika kita membaca gembala yang kemudian meninggalkan kawanan dombanya untuk mencari satu yang terhilang, atau seorang wanita yang kemudian menyibukkan dirinya mencari satu dirham yang hilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan ini tentunya sangat mudah untuk Bapak Ibu rasakan ya, perasaan-perasaan kehilangan seperti ini ya. Tentu saudara dan saya pernah ya mengalami atau masuk dalam suasana hati kehilangan yang seperti ini ya. Pernah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membawa anak-anak saudara di kerumunan, di keramaian gitu, tiba-tiba waktu kita mendengar, "Loh, kok anak saya enggak ada bersama dengan saya?" Ya, wah kita kemudian menjadi panik, kita dengan segala cara berupaya mencari. Nah, waktu kita menemukan kembali anak kita, Bapak Ibu bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Atau mungkin Bapak Ibu mau berpergian, kemudian cari ya kunci motor, kunci mobil, lupa taruh di mana. Ya, pasti kita akan terus berjuang mencari. Waktu menemukan ada kelegaan. Ada sebuah momen di mana kita rasa senang sekali bisa menemukannya. Atau handphone yang terselip ya. Saya beberapa kali naruh handphone, aduh di mana cari, enggak ketemu. Tolong di bel. Ya ternyata di silent, enggak tahu lagi di mana nih ya. Tapi berhenti sampai di situ? Enggak. Kenapa? Karena itu berharga buat saya. Saya terus mencari. Nah, waktu saya menemukan, oh ternyata di sini ya. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan ya seperti apa suasana hati Bapa di surga ketika yang terhilang didapatkan kembali, ketika yang tersesat itu ditemukan kembali. Nah, Yesus kemudian mengajarkan 3 perumpamaan yang kita lihat hari ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya dibangun dari sebuah perasaan umum yang bisa dirasakan oleh semua orang ketika kita itu kehilangan sesuatu yang berharga. Ya, yang kemudian memaksa kita, mendesak kita untuk melakukan satu tindakan. Yaitu apa? Cari dan temukan. Ya, dan setelah kita mencari dan menemukan, kita akan merasakan sebuah sukacita yang besar. Ya, nah ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa mari kita bersama-sama ya mencari dan menemukan yang terhilang, supaya Bapa di surga itu bersuka cita. Malaikat bersorak-sorai di surga. Kadang-kadang kita datang ke tempat ini, kita duduk ya. Pernah enggak Bapak Ibu kemudian toleh kiri, toleh kanan gitu. Ih, kok dia hari ini enggak ada ya? Atau mungkin kita hanya ya yang penting saya ke gereja. Kita enggak pusing dia hadir atau enggak. Ya, kita enggak memikirkan apakah dia penting datang atau enggak. Jangan-jangan mungkin dia enggak terlalu penting buat kita. Tapi dengar ini baik Bapak Ibu. Kehadiran setiap orang itu penting bagi Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk menangkap isi hati Tuhan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat Injil Lukas pasal 15 ini. Nah, Injil Lukas pasal 15 ini, di konteks ini sebenarnya Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan ini karena Yesus sedang bertemu
dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, kita lihat Lukas 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya, ya, berarti bukan sekali dua kali Bapak Ibu. Jadi mereka suka datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kenapa? Karena Yesus menerima mereka. Bapak Ibu pernah rasa ketika kehadiranmu ditolak oleh seseorang? Kehadiran kita tidak diharapkan dan diinginkan oleh sekumpulan orang. Kita merasa tidak enak kan? Kita merasa aduh kok suasananya tidak nyaman ya. Kemudian kita memutuskan menjauh dari kumpulan itu. Karena kita rasa saya kayaknya nggak diterima di tempat ini. Saya rasanya kayaknya ditolak di tempat ini. Kayaknya mereka nggak suka kehadiran saya. Lalu kemudian kita memutuskan tidak mau lagi hadir di tempat itu. Tidak mau lagi kumpul-kumpul sama mereka. Kita kemudian terhilang dari komunitas itu. Nah Bapak Ibu, pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka juga merasakan situasi dan suasana hati seperti itu. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang kehidupan mereka dapat mencemari orang-orang saleh. Ya, siapa mereka? Orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat. Itu sebabnya waktu Yesus ngobrol, waktu Yesus menerima, waktu Yesus meresponi kehadiran mereka, bahkan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Dikatakan gini, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Apa sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran mereka? Karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka berkata, kamu guru, kamu rabi, kamu orang saleh, kamu hidup sesuai dengan hukum Taurat. Kamu tidak seharusnya bergaul dengan pemungut cukai. Mereka itu pengkhianat bangsa. Mereka bekerja untuk kepentingan kekaisaran Romawi. Apalagi orang-orang berdosa, mereka layak untuk dikucilkan. Jadi mereka tidak terima bahwa Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Nah, padahal di Injil Lukas pasal yang kelima, itu Yesus sudah pernah menjawab pertanyaan mereka. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat datang kepada murid-murid Yesus dan berkata begini, gimana kamu ini? Kamu dan gurumu makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Lalu Yesus menjawab begini. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Aku datang untuk mencari orang-orang yang sakit. Aku datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu sampai di titik ini. Kalau kita mengerti bahwa kalau Yesus datang untuk mencari orang-orang berdosa, untuk menjumpai orang-orang yang terhilang, menjumpai orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang merasa tertolak dalam hidupnya, maka Bapak Ibu harus menyadari begini, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara dan saya tidak dapat kemudian menghindari perjumpaan dengan orang-orang yang seperti itu, kecuali kita memutuskan mencari jalan yang lain. Tapi kalau saudara ikut Yesus, maka perjalananmu bersama dengan Yesus selalu akan menjumpai orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang merasa tidak berharga, orang-orang yang merasa tidak berguna, orang-orang yang merasa tidak dikasihi. Karena tiga perumpamaan ini memberikan gambaran kepada saudara. Domba yang hilang, satu dicari. Itu artinya nih, satu orang pun itu bernilai. Nah, orang-orang yang terhilang adalah orang-orang yang merasa begini. Aku tidak bernilai, aku tidak berharga. Nah, orang-orang kayak begini itu dicari Tuhan. Dirham yang hilang. Ya, kita tahu kalau uang itu bicara tentang nilai guna. Ada orang-orang yang merasa dirinya tidak berguna. Ya, terhilang. Aku ini cuma merepotkan.
aku ini suami yang gagal, suami yang gak bisa cari uang. Ya, aku ini orang tua yang sakit-sakitan yang cuma merepotkan anak-anak saya saja. Nah, mereka merasa hidup mereka tidak berguna. Dengar gini, orang-orang ini yang Tuhan sering cari. Anak yang terhilang. Orang-orang yang merasa tidak dikasih, tapi tetap diterima oleh Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Waktu mereka bersungut-sungut, mereka tidak terima Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai, makan bersama dengan orang-orang berdosa. Mereka menginginkan Yesus menjauhi mereka, tapi Yesus berkata, untuk itulah aku datang, mencari orang berdosa, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mereka tidak memahami kasih Tuhan. Ya, mereka nggak bisa memahami kasih yang Tuhan punya. Ya, saya berharap Bapak Ibu juga menyelami betapa besarnya kasih Tuhan kepada setiap orang. Nggak peduli status sosialnya, nggak peduli perawakannya, nggak peduli mungkin martabat atau apapun yang dibangga-banggakan oleh orang-orang di luar sana. Setiap orang bernilai dan berharga. Amin Bapak Ibu, setiap orang berguna. Setiap orang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu kasih yang tanpa syarat. Ya, melampaui semua keburukan rupa, melampaui semua bentuk sakit penyakit dan semua dosa. Makanya Yesus kemudian menyentuh orang-orang yang terbuang. Bahkan dia menyentuh orang-orang kusta yang kemudian perawakannya berubah menjadi buruk. Ya, dan mengerikan karena cacat yang diakibatkan oleh orang-orang oleh penyakit kusta. Ya, mereka orang-orang yang dipinggirkan tidak boleh kumpul dengan orang banyak, kalau jalan harus berkata najis, najis supaya dihindari orang. Bapak Ibu, mereka dianggap tercemar, tapi Yesus mencari mereka. Yesus tidak menghindari orang-orang yang kerasukan setan. Dia tidak punya masalah dengan orang-orang Samaria. Meskipun orang-orang Samaria dibenci oleh banyak orang Yahudi, Yesus tidak membenci mereka. Yesus tidak punya masalah dengan pemungut cukai. Dia menjumpai mereka semua. Bapak Ibu lihat, kasihnya melampaui semua batasan. Tidak ada satupun kasih yang Tuhan miliki yang dapat dihentikan. Ya, kasihnya selalu cukup untuk semua dosa dan pelanggaran setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berfokus kepada pemahaman tentang terhilang dan tersesat. Ya, seperti apa itu? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Gambaran domba yang terhilang atau dirham yang terhilang. Perumpamaan ini sebenarnya memberikan sebuah gambaran tentang orang-orang yang sama sekali tidak mampu melakukan apapun untuk memperbaiki situasi mereka. Saudara pernah tersesat? Artinya saudara sudah kehilangan arah. Betul? Kalau saudara masih tahu jalan itu tidak tersesat. Kalau sudah tersesat, saudara sudah tidak tahu, sudah pasrah, tidak tahu mau kemana lagi nih. Ya, kita sudah menemukan jalan buntu, kita tersesat, kita nggak tahu jalan pulang, nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Orang kalau sudah tersesat pasrah, betul? Berharap ada orang lain yang kemudian menemukan mereka, karena mereka tidak tahu jalan pulang. Nah, coba Bapak Ibu lihat, yang pertama Bapak Ibu, ya. Di dua situasi ini domba dan dirham yang terhilang. Kemudian kedua-duanya menunjukkan sebuah gambaran perlu pertolongan. Perlu diselamatkan dari ketidakberdayaan mereka. Ya, dirham itu kan mata uang Bapak Ibu. Ya, nah tentu ini benda mati. Ya, bisa koin. Itu benda mati, uang logam itu benda mati. Tidak mungkin kemudian waktu dia terhilang, ya, lalu kemudian dia bersuara dan berkata, bro, sis, saya di sini, selamatkan saya. Tidak mungkin, kecuali itu film kartun.
Ya, tiba-tiba kan ada koin yang tiba-tiba bisa ngomong, ada mulutnya lalu berkata, aku di sini gitu. Enggak kan? Tidak berdaya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, ini kondisi yang terhilang. Nah, bagaimana dengan domba? Domba itu enggak punya begini. Dia enggak memiliki rasa rasa terancam atau rasa bahaya. Domba itu kalau dia pergi menuju tempat yang dimana ada rumput yang hijau, dia akan terus mengikuti saja tuh rumput yang hijau, ya. Dan kemudian tiba-tiba dia tidak tahu dia sudah ada di mana dan dia tidak tahu jalan pulang. Itu domba, ya. Dia tidak tahu bagaimana cara kembali, bahkan dia tidak menyadari kalau dia telah melampaui batas rasa amannya. Itu domba, Bapak Ibu. Nah, seekor domba, ya, itu hewan yang tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya. Jadi dia membutuhkan seorang gembala untuk memberikan rasa aman dan yang menyelamatkan dia. Jadi ketika seekor domba tersesat, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menolong dirinya, menemukan jalan pulang, menyelamatkan dirinya dari bahaya. Jadi dirham yang hilang, domba yang hilang, ini memberikan gambaran orang-orang yang terhilang, yang tersesat, dan mereka tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi itu. Mereka tidak tahu bagaimana menyelamatkan dirinya dari keadaan yang seperti itu. Bapak Ibu coba cek dalam hidup kita. Berkali-kali kita ada dalam sebuah situasi yang kemudian menjebak kita berputar-putar di area itu saja. Beberapa waktu yang lalu saya sedang menasehati seorang teman 10 tahun. Berputar-putar di area keuangan. Tidak menang di area keuangan. Apakah dia tahu firman Tuhan? Dia tahu firman Tuhan. Dia tahu prinsip kerajaan Allah tentang keuangan yang merdeka. Dia tahu. Persoalannya adalah dia tidak menghidupi prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya bilang kamu sedang membangun sebuah kehidupan di atas dasar pasir. Tahu firman tapi tidak lakukan firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, dia terjebak pada pinjol. Bapak Ibu tahu? Pinjaman online. Nah, pinjaman online itu ada yang legal, ada yang ilegal, betul? Ya. Nah, jadi dia pinjam yang legal, dia juga pinjam yang ilegal. Kenapa? Terdesak, gali lobang, tutup lobang. Ya. Yang legal, dia total semua. Kemudian ada beberapa teman yang ibah dengan keadaannya. Lalu udahlah kita urunan yuk kita bantu dia. Diselesaikanlah. Lalu ditanya masih ada? Sudah nggak ada. Kenapa? Ternyata dia mendapatkan sebuah nasihat Bapak Ibu. Bahwa dari temannya. Jadi temannya ini suka nolong orang-orang yang terjerat utang-utang pinjol. Ya, nah jadi temannya bilang begini, udah yang ilegal itu nggak usah dibayar. Kenapa? Namanya juga ilegal. Mereka melanggar hukum, jadi nggak usah dibayar. Oh iya, benar juga ya, mereka pelanggar hukum, gitu. Jadi dia mengabaikan ya pinjol yang ilegal. Nah, waktu saya tahu itu, saya marah besar sama dia. Saya bilang begini, kamu tidak bisa menjalani kehidupan dengan nilai yang seperti itu. Itu sebabnya kamu membuka ruang bagi setan untuk keluar masuk mengobrak-abrik semua keuanganmu. 10 tahun kamu berjuang, kamu tidak menang-menang. Saya berkata gini, mau pinjol legal, pinjol ilegal, utang harus dibayar. Kenapa? Lah uangnya sudah dipakai. Saya kasih dia sebuah gambaran.
Saya berkata begini, saya penjual bakso. Ya, ada yang suka bakso sini selain istri saya? Ya. Nah, saya penjual bakso, tapi saya nggak taat hukum. Saya nggak bayar pajak. Kan melanggar hukum saya kan? Betul enggak Bapak Ibu? Harusnya warga negara yang baik saya harus bayar pajak. Nah, saya pelanggar hukum. Saya jual bakso tapi saya enggak bayar pajak. Nah, lalu saya bilang gini, kamu masuk ke warung saya, pesan bakso, kamu makan bakso. Lalu kamu bilang begini, Bapak pelanggar hukum. Bapak tidak bayar pajak, jadi saya tidak perlu bayar makanan ini. Kira-kira begitu Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu kalau ke warung bakso tanya legal atau ilegal, bayar pajak atau enggak? Kalau Bapak enggak bayar pajak, saya makan tapi saya enggak mau bayar. Bapak Ibu diusir. Dan kita enggak akan lakukan itu kan Bapak Ibu. Begitu kita masuk warung, Bapak Ibu enggak tanya. Bahkan bagaimana cara dia buat, ya pakai tangan atau pakai kaki. Kita juga enggak tanya kan, kita enggak mau tahu. Pokoknya saya mau makan bakso. Nah waktu Bapak Ibu pesan, Bapak Ibu makan, Bapak Ibu bayar enggak? Bayar. Kenapa Bapak Ibu bayar? Karena Bapak Ibu sudah makan. Nah saya bilang begini, kamu sudah makan uangnya, kamu mesti bayar. Dia menangis. Iya. Saya bilang gini, enggak cukup tahu firman. Enggak cukup. Lakukan firman Tuhan. Dengan air mata dia berkata, aku akan bayar semuanya. Aku akan berjuang lunasi semuanya. Saya bilang, itu yang benar. Bagi Tuhan mau berkati kamu tuh gampang. Tapi sikap hatimu sudah salah. Itu sebabnya setan dengan mudah menghancurkan semua yang kau bangun di atasnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahu enggak? Ada banyak orang di luar sana yang tersesat. Nah sekarang mari saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara yang tersesat dan yang terhilang. Ya, di dalam pembacaan kita ini tentu waktu Yesus berkata anak manusia datang untuk mencari orang yang berdosa. Betul? Yesus sedang menggambarkan tentang pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Nah tentu yang terhilang yang pertama itu adalah orang berdosa yang perlu kita cari, yang perlu kita selamatkan. Yang menjadi target Yesus di sepanjang jalannya bersama-sama dengan saudara. Targetnya pertama adalah orang yang berdosa, yang perlu diselamatkan. Yang percaya bilang amin. Ya, yang kedua adalah mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Tapi yang ketiga ini yang saya mau dalami buat Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga ternyata begini Bapak Ibu Saudara. Orang percaya pun bisa terhilang. Orang percaya pun bisa tersesat. Bisa memilih jalan yang lain. Tidak ada di jalan Tuhan. Tidak hidup dengan nilai dan prinsip kerajaan Allah. Mereka tersesat seperti domba yang tidak tergembalakan. Bukan tidak ada gembala, gembalanya ada. Tapi tidak mau nurut sama gembalanya. Kita pakai cara sendiri, kita pakai ide sendiri. Kita berdasarkan pengalaman. Padahal ada firman Tuhan yang menuntun kita. Ada firman Tuhan yang mengajar kita. Ada pribadi Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Tapi kita mengabaikan suara itu. Kita menepi semua firman yang muncul dalam pikiran dan hati kita. Karena kita berpikir kita yang lebih tahu tentang situasi kita. Kita yang paling tahu tentang apa yang kita butuhkan. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Lalu kemudian kita terhilang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi makna, apa arti tersesat dan terhilang bagi saudara? Ada banyak hal tentunya, ya. Saya cuma tunjukkan beberapa gambaran saja bahwa ternyata kita bisa terhilang Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat 100 domba
Satu yang hilang itu sebelumnya ada di kumpulan kawanan domba. Ada bersama dengan gembala, betul? Tapi karena tertarik ya, kemudian tiba-tiba dia menoleh, ada rumput hijau yang di kejauhan sana kelihatannya lebih menarik. Lalu dia memisahkan diri dari kawanan. Lalu dia cari jalan sendiri. Dia mencari apa yang dia inginkan. Dia kemudian terpisah dari gembala. Bukan tidak ada gembala, gembala ada. Tapi dia mencari jalan sendiri. Dia mencoba mengupayakan dengan caranya sendiri. Lalu tiba-tiba dia tidak lagi bersama dengan kawanan domba dan gembalanya. 10 dirham. Tiba-tiba hilang 1. Tapi sebelumnya dia bersama dengan yang 9 yang lainnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa sih sebenarnya makna arti daripada tersesat bagi kita pagi hari ini? Ini bisa berarti yang pertama Bapak Ibu. Bahwa saudara dan saya menjauh dari persekutuan dengan Kristus tanpa saudara menyadarinya. Saudara sedang terhilang. Saudara tidak lagi terhubung dengan gembala agung kita. Enggak ada komunikasi. Saudara sedang terhilang. Saudara sedang ada di jalan yang lain. Mungkin dunia lebih menarik perhatian Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita teralihkan. Ya, saudara enggak punya hubungan pribadi yang intim, erat, dekat dengan Tuhan. Kalaupun saudara cari Tuhan, itu hanya karena saudara butuh pertolongannya. Tapi saudara tidak terhubung dengan hatinya. Saudara sedang terhilang. Iya, satu domba tidak lagi bersama-sama dengan gembalanya. Yang kedua Bapak Ibu, saudara bisa kehilangan kasih dan rasa memiliki komunitas atau keluarga Tuhan. Saudara sedang terhilang. Karena Tuhan mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan. Makanya Alkitab berkata, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan bersama. Tapi waktu saudara keluar dari kerumunan, saudara tidak lagi memiliki rasa, ya, kasih, kepedulian satu dengan yang lainnya. Ya, kita ada dalam satu dekom, tapi waktu kita datang ibadah, kita nggak menaruh perhatian. Kok dia nggak datang ya? Kayaknya udah 2 minggu dia nggak ibadah loh. Loh, dia kok gak datang dekom ya? Jangan-jangan sakit. Jangan-jangan dia punya masalah. Kita gak peduli. Kita gak memikirkan. Yesus memikirkan mereka. Bapak Ibu, kita kehilangan kasih dan rasa memiliki satu dengan yang lainnya. Padahal Bapak Ibu, dia Bapa, kita anak-anaknya. Betul? Yohanes 1 ayat 12, mereka yang percaya kepada dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat 29, ya, mereka yang dipilih, yang ditetapkan sejak semula, ditetapkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung dari banyak saudara, keluarga Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya ini keluarga, harus punya rasa memiliki, saling mengasihi. Tapi kalau Bapak Ibu udah kehilangan kasih dan rasa memiliki, jangan-jangan Bapak Ibu sedang terhilang. Ada di tempat yang lain. Tidak bersama-sama dengan keluarga. Mari kita lihat lagi. Ya. Kita terhilang. Karena mungkin kita tidak lagi merasakan keterlibatan Tuhan dalam hidupmu. Kehadiran Tuhan sepertinya tidak nyata dalam hidupmu. Padahal Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi kita terhilang. Kita tidak merasa ada Tuhan bersama dengan kita. Padahal Dia selalu ada buat kita. Bagaimana dengan yang ini Bapak Ibu? Ya, kita terhilang ketika saudara kehilangan semangat dan kekuatan untuk bertahan saat situasi sulit atau orang di sekitar Anda mengecewakanmu. Ketika orang-orang yang berperilaku buruk sedang ada bersama dengan kita.
ya kita memilih untuk tidak bersama-sama dengan mereka karena kita nggak bisa bertahan dengan keadaan yang berat. Sudahlah, nggak usah gereja lah, orang-orangnya nggak asyik gitu, ya. Orang-orangnya nggak welcome, ya, nggak familiar gitu, ya. Pilih-pilih kasih, ada gap, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sedang, Anda tahu lah apa istilahnya, ada tinggi, ada rendah, ada warna kulit lah segala macam. Bapak Ibu, waktu kita kehilangan semangat untuk tetap ada di dalam komunitas, kita memilih untuk meninggalkannya. Dan kita ada di jalan yang berbeda. Atau Bapak Ibu, kita tersesat ketika fokus utama kita beralih menjadi mengejar kekayaan. Bukan mengejar Tuhan. Atau kita kemudian melihat semua orang sebagai saingan yang perlu dikalahkan dalam bisnis, ya, dalam karir gitu. Wah, kita terhilang. Padahal semua orang itu dikasihi Tuhan. Manusia itu bukan musuh kita. Amin. Walaupun dia bersikap tidak baik kepada kita. Karena setan yang memakai hidupnya untuk berperilaku buruk dengan kita. Bapak Ibu, suami kasar, suami bukan musuh kita. Bukan suami. Perilakunya, ya. Perilakunya yang kemudian dia nggak mampu untuk keluar dari sikap yang seperti itu. Ada banyak orang-orang yang terhilang, ya, yang kemudian terjebak dalam perilaku atau dosa yang dia nggak tahu bagaimana mempertobatkan dirinya dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dia berjuang tapi dia nggak tahu bagaimana keluar. Dan tidak ada satu pun di antara kita yang mungkin peduli dengan dia. Dia meratap, dia menangis, dia tidak tahu aku harus buat apa lagi supaya keuanganku bisa pulih, supaya hubunganku bisa pulih, ya. Dia nggak tahu lagi mau buat apa. Dia sedang terhilang dalam kelemahannya. Dia terhilang dalam kondisi keberdosaannya yang dia tidak bisa bangkit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan mungkin saudara dianggap terhilang, tersesat. Ketika saudara mulai ragu, saudara kehilangan keyakinan akan Tuhan dan kebaikannya. Ketika ada banyak kejadian-kejadian yang buruk yang terjadi dalam hidup saudara. Atau ketika penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Saudara kemudian kehilangan keyakinan bahwa Tuhan baik, Tuhan peduli. Saya tahu itu tidak mudah. Almarhum Bapak Kurniawan, dia berkata, saya banyak dengar kesaksian tentang mujizat. Sakit disembuhkan, kanker disembuhkan. Tapi begitu rasa sakit itu datang di sekujur tubuhku. Dia bilang begini, imanku pun terasa goyah. Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan aku? Tapi dalam perenungannya, bersyukur dia tidak kehilangan keyakinan bahwa Tuhan baik. Karena Paulus juga pernah berseru 3 kali. Dan Tuhan bilang, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan, kekuatanku semakin nyata. Bersyukur ada firman Tuhan yang kemudian menguatkan imannya. Tapi berapa banyak orang yang kemudian terhilang. Bapak Ibu, kemudian menjadi ragu akan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kapan? Ketika kesedihan itu menguasai hidup kita. Atau ketika kematian mengancam kebahagiaan keluarga saudara. Kita kemudian menjadi tidak percaya akan kasih Tuhan ketika pernikahan kita berantakan. Anak-anak menghancurkan hati saudara. Atau ketika saudara menjadi khawatir dan cemas. Atau saudara dikuasai oleh kebencian dan ketidakmauan mengendalikan hidup. Kemudian kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Saudara sedang terhilang. Di titik itu pasti saudara
tidak lagi memiliki persekutuan yang kuat, intim, dalam, dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena keraguan itu telah menarik saudara bergeser keluar. Bapak Ibu, bahkan kalau saya boleh jujur dengan saudara, kita pun bisa tersesat. Bahkan ketika kita sedang ada di gereja. Ketika firman Tuhan menemplak dosa saudara. Membuka rasa bersalah saudara akan masa lalu yang belum saudara akui di hadapan Tuhan. Dan saudara semakin terasa jauh. Dan saudara berkata, firman Tuhan selalu menyinggung-nyinggung dosa. Loh, dosa itulah yang kemudian bisa membawa saudara keluar dari hadirat Tuhan. Jadi kalau ada firman yang menyinggung dosa, karena Tuhan itu mau mempertobatkan kita. Amin. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kenapa Yesus mau bergaul dengan orang berdosa? Bergaul dengan pemungut cukai? Apa Yesus kemudian mendukung perilaku mereka? Enggak. Yesus tidak mendukung gaya hidup yang seperti itu. Tapi kehadirannya sebagai sang kebenaran. Kehadirannya sebagai terang, berharap begini, mereka yang ada di dalam gelapnya dosa, kemudian melihat terang dan mereka dituntun kembali kepada kebenaran. Bagaimana orang bisa tahu kalau dia salah, kalau kebenaran tidak diungkapkan? Betul Bapak Ibu? Bukankah kita menegur anak kita salah dan kemudian menunjukkan hal yang benar? Dan dia kemudian tahu bahwa dia salah waktu dia tahu kebenaran. Yesus datang kepada mereka, bergaul dengan mereka. Bukan menyetujui sikap mereka. Supaya mereka menemukan kebenaran di dalam dirinya. Lalu berujung kepada mereka bertobat. Memperbaiki diri mereka. Memperbaharui hidup mereka. Itu tujuan. Jadi waktu firman datang dalam hidupmu, dia mau memperbaharui hidupmu. Dia mau menerangi sisi-sisi gelap yang di tempat di sana setan bercokol dan menghancurkan hidup Bapak Ibu Saudara. Wow, bahkan kita bisa tersesat di gereja ketika kita kemudian terjebak dalam begitu banyak kegiatan gereja, tapi kita lupa kenapa kita melakukannya. Itu kemudian menjadi sebuah aktivitas. Tapi kita tidak menyadari apa motivasi kita melakukannya. Saudara datang ke gereja karena hari Minggu. Dan kita tidak ngerti kenapa saya ke gereja. Untuk apa saya ke gereja. Tapi itu kemudian menjadi budaya yang kemudian kita lakukan. Oh hari Minggu bangun pagi kita ke gereja gitu. Kita duduk, kita selesai, kita nyanyi, kita pulang. Lalu kita melupakan semua yang ada di gereja. Kita terhilang. Bersama dengan Yesus belum tentu Bapak Ibu mengenal Yesus. Yohanes 14 telah menunjukkannya. Filipus bilang begini. Waktu Yesus berkata, jangan khawatir. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu Filipus bilang gini, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yesus bilang begini, Filipus, sudah lama kamu bersama-sama dengan aku. Tapi kamu tidak mengenal aku. Jadi ada di dalam gereja, tidak berarti Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan. Ketemu pendeta mungkin iya, ketemu gembala dekom iya. Bapak Ibu ketemu Tuhan enggak? Dia ada di sini. Waktu engkau bernyanyi, kau bernyanyi bagi dia atau enggak? Atau kita bernyanyi karena WL bilang, mari kita tepuk tangan, mari kita naikkan pujian dari awal, kita naikkan pujian dari awal. Kita bisa terhilang dalam gereja. Filipus bersama-sama dengan Yesus. Tapi ternyata dia enggak kenal. Yesus bilang, waktu kau lihat aku, kau lihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Waktu kita dengar firman, kau dengar Yesus sedang berbicara kepadamu. Bapak Ibu, kita bisa terhilang. Di gereja ketika doa-doa kita seakan tidak berarti apa-apa. Atau janji-janji Tuhan sepertinya kosong dan hampa. Kok gak terjadi apa-apa ya?
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus yang menjadi milik Tuhan. Gembala agung kita. Tapi di sisi lain saudara adalah orang-orang yang sangat mudah tersesat. Ketika saudara menjauh dari Yesus. Dan saudara akan sangat mudah jatuh dalam perangkap dosa. Tapi waktu saudara terhilang. Waktu saudara tersesat. Dimanapun saudara. Dengar ini baik-baik. Yesus Gembala Agung akan terus mengejar saudara. Akan terus mencari saudara. Dia seperti wanita yang kemudian membongkar, menjungkar balikkan meja, kursi. Hanya untuk menemukan saudara. Dan dia tidak akan pernah menyerah. Orang yang tersesat tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki situasi mereka. Pasrah. Tapi Yesus akan menemukan saudara. Dimanapun saudara berada. Di titik dimana saudara jatuh. Di titik itu dia dapat menjumpai saudara. Dia selalu dapat menjumpai saudara. Kenapa? Karena besarnya cinta Tuhan kepada saudara. Sampai di titik ini coba Bapak Ibu renungkan. Betapa luar biasanya Tuhan. Dia mencari, dan dia terus mencari. Setiap domba, setiap dirham itu berharga. Tidak akan ada yang hilang. Sekalipun domba itu keras kepala dan suka memberontak. Tuhan akan menemukan dan menyelamatkannya. Sekalipun dirham itu masuk ke dalam kolong yang paling dalam dan paling gelap sekalipun. Terang Tuhan cukup untuk menjangkau tempat itu. Bapak Ibu, waktu saya membaca dan merenungkan hal ini, itulah yang kemudian kita lihat pada peristiwa Jumat Agung. Betul? Yesus tinggalkan surga yang mulia, penuh dengan keagungan. Dia turun ke tengah-tengah manusia yang terhilang. Dia bayar dengan darahnya untuk mendapatkan saudara kembali. Dia bersedia menderita dan mati. Yang hari ini nanti kita akan peringati kematian Yesus. Ini bentuk kasih yang tidak akan pernah berhenti mengejar saudara dan saya. Bukankah saudara dan saya terhilang? Dan berkali-kali kita kemudian terhilang. Tapi Tuhan terus mencari saudara. Tuhan terus menemukan saudara. Dia mempertaruhkan segalanya demi mendapatkan saudara kembali yang terhilang dalam dosa. Waktu Yesus bangkit, Bapak Ibu lihat, dia tidak langsung naik ke surga. Dia mencari murid-muridnya yang terhilang dalam ketakutan, dalam tekanan. Dia mencari dan mengejar 2 orang murid yang salah jalan. Karena mereka memilih untuk kembali ke Emmaus, tinggalkan komunitas. Dia kemudian menjumpai murid-murid yang memilih kembali ke jalan yang lama, menjadi nelayan pencari ikan. Yesus mengejar mereka. Yesus mencari mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya memikirkan hal ini, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dan Yesus masih terus bergerak sampai hari ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Yesus mengajak saudara dan saya bersamanya untuk membawa mereka yang terhilang kembali pulang. Dan dia mengutus saudara untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itulah hasrat yang terbesar dari hati Tuhan. Pulangnya orang-orang yang terhilang dan yang tersesat. Ketika orang-orang terhilang ditemukan, ada sukacita yang besar.
Saudara bisa membayangkan surga bersuka cita. Pertanyaan yang perlu diajukan sehubungan dengan perumpamaan ini. Apakah saudara juga memiliki hasrat yang sama dengan gembalamu? Gembala agung kita. Meninggalkan kesibukanmu. Untuk mencari satu orang yang kau kenal tapi sudah terhilang. Tersesat. Mungkin terhilang dalam dosa. Tersesat di tengah-tengah keruwetan masalahnya yang membuat dia pasrah, putus asa, tidak bisa melakukan apa-apa, berdiam diri dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dia menanti saudara untuk datang. Apa yang akan saudara lakukan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Terhilang bukan hanya dalam arti saudara tidak bersama dengan sang gembala, tapi saudara bisa terhilang. Orang-orang yang terhilang dalam kesusahan, dalam sakit penyakit, dalam dosa mereka. Atau apapun yang menyebabkan mereka terpisah dari Yesus yang benar-benar menghargai dan mengasihi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara supaya kita mengingatkan diri kita sendiri. Saudara mungkin hari ini perlu diselamatkan dari satu situasi yang mungkin di mana saudara terjebak dan saudara menjadi putus asa tidak tahu harus lakukan apa. Terhilang bukanlah suatu kondisi yang kita bicarakan di masa lalu. Seolah-olah begitu saudara ditemukan saudara tidak akan terhilang dan tersesat lagi. Saudara masih bisa terhilang dan tersesat. Bahkan kita berkali-kali Tuhan menemukan kita ada di jalan yang salah, di pilihan yang salah, cara hidup yang salah. Kita terhilang, kita tersesat karena kita mengikuti maunya kita mengikuti caranya kita. Dan Tuhan kembali menjumpai saudara, menyelamatkan saudara, membawa saudara kembali ke jalannya. Hari ini, Bapak Ibu, Yesus berkata, follow me, ikutlah aku. Untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mungkin itu anakmu. Mungkin itu tetanggamu, teman dekomu, teman segereja. Mereka tidak terlihat lagi. Mereka sedang ada di situasi di mana mereka tidak tahu mereka harus lakukan apa untuk membawa mereka keluar dari keadaan itu. Yesus akan mengajak Bapak Ibu Saudara menjumpai mereka, membawa terangnya, membawa kehangatan kasihnya, menyalurkan kebaikan dan kemurahan hatinya. Yesus mau berjalan bersama dengan saudara. Ingat, waktu dia berjalan, waktu dia bergerak, dia mencari yang terhilang, dia mencari yang tersesat. Karena sukacita terbesar di hatinya ketika dia melihat yang terhilang, yang tersesat, ditemukan dan pulang kembali. Bapa di surga akan bersukacita. Saudara akan bergembira bersama dengan dia. Untuk itulah dia mati.